Hari ini kita akan melanjutkan dalam series kita dan kita akan temukan hari ini sesuatu yang sangat penting sekali. Arti kita hidup dalam perjanjian baru. Apa artinya itu? Apa yang terjadi kepada kehidupan kita? Bagaimana kita bisa mengalaminya? Semuanya kita belajar hari ini di dalam program Life Unlimited. Mari kita masuk bersama-sama. Ya, halo semua. How are you? Apa kabar? Kepada semua pemirsa Life Unlimited. Senang sekali kita bisa jumpa lagi dalam program ini. Saya Susan Hoover, host untuk program Life Unlimited ini. Sangat senang sekali kita bisa jumpa terus dalam program ini. Dan memang program ini kan artinya kan hidup tanpa batas. Itu Life Unlimited. Kita tidak dibatasi lagi oleh latar belakang kita, ketakutan kita, dosa apapun yang mau halangi kehidupan kita. Tapi kita mau alami. Kita mau hidup dalam hidup yang direncanakan Tuhan bagi kita. Hidup yang terbaik. Jadi saya harap kita selalu akan belajar bersama-sama, akan lebih lagi mengalami kebaikan kasih Tuhan, kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita benar-benar hidup sesuai apa yang Tuhan rindu untuk kita. Nah, karena itu kita kan punya tim, punya call center. Jadi kalau orang yang mau pemirsa, ada yang mau didoakan, ada pertanyaan tentang Yesus, ada yang lain-lain, boleh hubungi kami. Jadi sepanjang program ini ada nomor WhatsApp atau ada nomor telepon yang boleh hubungi kami. Ada sosial media yang lain juga kalau mau bertemanan dengan saya di Facebook, di Instagram, di YouTube, dan yang lain-lain. Dan memang yang WhatsApp atau yang SMS atau yang nelpon kepada tim kami yang ada, itu selalu ada yang minta doa. Dan juga setelahnya ada kesaksian-kesaksian. Contohnya hari ini. Ada kesaksian dari ini adalah seorang lagi dari Jawa Tengah, seorang ibu. Ini perkataan daripada dia. Saya sangat bersyukur untuk program Life Unlimited yang menguatkan iman saya sehingga saya tidak merasa takut lagi karena selama ini sering merasa khawatir, tapi sekarang menjadi berserah kepada Tuhan. Ini sukacita besar bagi saya. Memang ini intilah adalah program Life Unlimited. Kita benar-benar alami yang terbaik dari para Tuhan. Tidak terbatas lagi oleh kekhawatiran, ketakutan, dan hal-hal yang mau halangi kehidupan kita. Tapi kita bebas untuk berjalan dan mengalami, melakukan segala sesuatu dengan kuasa Tuhan. Nah, kalau ada pemirsa lagi yang mengalami hal seperti ini, tolong segera hubungi kami. Ceritakan apa yang Tuhan lakukan melalui program Life Unlimited ini. Dan itu semuanya apa yang kita akan ceritakan hari ini. Sejak ini series yang baru, kita akan ceritakan kedatangan ke Yesus ke dunia, hidup Yesus di dunia, kematian, kebangkitan, kenaikan, pencurahan Roh Kudus. Jadi mungkin ada yang berpikir sudah selesai. Belum selesai. Kenapa? Karena saya mau kita mengerti setelah pencurahan Roh Kudus, kan masih ada banyak yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul. Jadi belum selesai. Tuhan mau berikan kepada kita teladan atau contoh bagaimana cara hidup atau apa yang menjadi perbedaan. Kita sudah hidup dan masuk dalam perjanjian baru. Nah, kalau sebelum Yesus datang kan ada perjanjian lama. Itu orang yang mau ikut Tuhan, mereka ikuti hukum Taurat. Jadi ada perintah-perintah. Mereka mau dekat kepada Tuhan, mereka usahakan ikuti, taat, dan hidup oleh perintah-perintah itu. Tapi memang sebagai manusia gagal terus. Tidak ada satu pun di sepanjang sejarah yang sempurna dan cukup baik datang kepada Tuhan. Tapi kabar baiknya untuk kita, Tuhan tidak biarkan kita seperti itu saja. Tapi Tuhan mengutus Yesus untuk datang menjadi manusia yang sempurna. Menjadi orang pertama manusia yang tidak ada dosa satupun. Benar-benar sempurna di dunia ini. Tapi dia tidak hanya datang, tinggal sempurna dan itu saja. Tapi dia memilih dengan hidup yang sempurna itu, dia mau jadi pengganti bagi kita. Jadi dia ambil hukuman kita. Karena dia yang tidak ada dosa, tidak ada hukuman untuk diri sendiri. Dia ambil apa yang menjadi milik kita, menjadi pengganti bagi kita. Sampai dia rela
disalibkan, mati bagi kita. Tapi karena memang dia tidak bersalah, dia adalah Tuhan, dia bangkit daripada kematian. Dan setelah dia bangkit, menunjukkan dirinya, membuktikan bahwa dia hidup. Dia naik ke surga dan dia curahkan rohnya supaya kita bisa terima rohnya hari ini. Memang tidak ada manusia lagi samping kita, tapi ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Nah, itu adalah awal, pencurahan Roh Kudus adalah awal orang percaya alami perjanjian baru. Jadi supaya kita mengerti untuk membedakan, memang dalam firman Tuhan kan ada dituliskan perjanjian lama dan Matius pasal 1 sebelumnya kan ada perjanjian baru. Tapi di mana perjanjian baru itu menjadi kenyataan, dialami oleh murid-muridnya Tuhan, oleh orang yang mengikutinya seperti kita. Itu adalah saat mereka menerima Roh Kudus. Kenapa? Karena itu artinya sudah ada bedanya jauh. Di perjanjian lama kan orang harus pergi ke tabernakel atau bait suci Allah dan tidak boleh mendekati hadirat Tuhan, Roh Tuhan yang ada dalam Taman Maha Suci. Tidak boleh pun masuk, tidak boleh pun dekat-dekat kepadanya karena mereka masih orang berdosa. Tapi setelah Yesus mati bagi kita dan sudah hapuskan dosa-dosa kita, makanya kita sudah layak terima Roh Kudus. Jadi kalau kita hari ini mau belajar arti kita hidup dalam perjanjian baru, yang pertama adalah bahwa kita tidak terpisah lagi dari para Tuhan. Di perjanjian lama kan masih orang terpisah. Tidak ada yang boleh masuk hadirat Tuhan kecuali imam besar. Yang lain biasa seperti saya dan pemirsa Life Unlimited gak boleh masuk langsung jumpa dengan Tuhan. Tetapi setelah kita disucikan, setelah dosa kita sudah diampuni oleh Yesus, kita menjadi layak untuk terima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi kita menjadi satu dengan Tuhan. Wow, itu sesuatu yang baru dalam perjanjian baru. Bahkan sangat jelas dalam firman-Nya. Dalam Ibrani 10 mengatakan seperti ini. Sebab setelah dia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ini jelas perjanjian yang baru. Nah, perjanjian yang lama, kan kalau mungkin ada yang ingat, Musa kan terima perintah-perintah dari para Tuhan. Terima 10 perintah dari para Tuhan, itu dituliskan dalam batu law. Dan itu kan dibawa di batu-batu dan dituliskan, dibaca, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Tapi dalam perjanjian baru, kita tidak hanya mengikuti sesuatu yang jangan-jangan dituliskan di luar. Kita terima sesuatu yang lebih, itu di mana Roh Kudus masuk. Dan dituliskan dalam hati, kita dipimpin, Tuhan ubahkan transformasi kita dalam dalam. Nah, di perjanjian yang lama, orang tidak ada perubahan hati, tidak ada transformasi, tidak ada Roh Kudus di dalam. Mereka berusaha dengan perbuatan yang di luar menjadi cukup baik. Tapi dari perjanjian baru, kita bersyukur sekali kepada Tuhan. Sekarang kita terima rohnya di dalam. Dia ubahkan hati kita dari dalam. Dan itu supaya kita kan perbuatan luar akan mengikutinya. Nah, banyak orang kan kadang-kadang heran. Herannya apa ya? Kenapa Susan bisa bahasa Indonesia? Itu nggak usah heran. Ya, mungkin orang heran pun itu kan, wow, lidah berubah jadi bisa bahasa Indonesia. Nah, saya katakan nggak usah terlalu heran kalau lidah saya berubah bisa bahasa Indonesia. Yang lebih heran lagi kan, Tuhan bisa ubah hati saya. Nah, ubahkan hati saya bagaimana? Oh, kalau salah satunya kan saya bisa jatuh cinta dengan Indonesia. Saya bisa mau lama di Indonesia daripada di bangsaku sendiri. Tapi lebih daripada itu kan Tuhan bisa ubahkan hati kita. Jadi kita tidak sama lagi dengan seperti kita mengenal Tuhan. Kita bisa merasakan, dialami kuasanya dan kasihnya Tuhan bagi kita. Sampai kita pun mengasihi orang lain. Kita bisa menjadi seperti dia. Ini semua kan perjanjian baru. Dia masuk dalam hati kita. Transformasikan kita. Menjadikan kita yang baru. Tidak terpisah lagi dengan Tuhan. Bahkan ada di dalam firman Tuhan. Coba kita lihat dalam Efesus. Ini luar biasa. Diceritakan kita tidak jauh lagi dari para Tuhan. Yang dulu jauh sudah jadi dekat. Wow, siapapun pemirsa hari ini yang merasa jauh dari Tuhan, yang merasa tidak layak, ini kabar baik bagi kita. Karena Yesus sudah ambil dosa-dosa kita. Yesus sudah bayarnya lunas. Yesus sudah jadi pengganti bagi kita. Jadi sekarang tinggal terima seperti dikatakan tadi dalam perjanjian baru. Tuhan katakan dia tidak akan ingat lagi dosa-dosa mereka. Itu dosa-dosa kita. Tuhan sudah kasih pengampunan kepada kita. Tinggal kita hari ini percaya menerima pengampunan yang sudah disediakan. Dan kita yang jauh akan menjadi dekat, jadi satu dengan Tuhan.
Bahkan dikatakan seperti ini dalam Efesus 2 ya. Berkata seperti ini, demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Wow, ini kabar baik. Melainkan kawan sewarga dan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Oleh karya Yesus, kita semua sudah dikuduskan. Saya tidak kenal pemirsa, saya tidak tahu apa yang pernah kita buat. Tapi ini firman Tuhan yang selalu merupakan kebenaran. Dia berkata untuk kita semua, tidak ada lagi pendatang atau orang asing kepada Tuhan. Kita semua yang percaya kepadanya sudah disucikan oleh Yesus, sudah dibenarkan, sudah jadi keluarga dengan Dia. Tidak jauh, sudah jadi dekat. Bahkan di dalam ayat 22 berkata, di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ini pemirsa setia pasti tahu, kita sudah bahas ini minggu lalu. Bahwa kita menjadi rumahnya Tuhan. Roh Kudus datang tinggal dalam kehidupan kita. Kita tidak terpisah lagi dari para Tuhan. Kita bukan hotelnya Tuhan. Kita adalah tempat kediaman, tempat tinggal rumahnya Tuhan. Dari semua tempat di seluruh dunia. Tempat-tempat cantik, tempat-tempat indah. Dia memilih dirimu menjadi rumahnya. Wow, sangat luar biasa. Nah, untuk mengilustrasikan hal ini, saya mau ceritakan perubahan Tuhan membawa kepada hidup kita. Saya ambil minuman paling sering saya lihat di Indonesia. Itu adalah teh. Tapi jarang ya, nggak semua orang. Saya biasanya minum teh pahit. Tapi saya tahu orang Indonesia nggak suka yang pahit-pahit. Pasti ada manis. Nah, sebentar lagi kita akan kasih manis. Sebelumnya saya mau katakan kalau ini adalah hidup kita. Contohnya pahit. Ini tehnya merupakan seperti diri kita. Kita pahit, kan nggak ada rasa, nggak ada manisnya. Tapi yang luar biasa, kalau ini masuk ada gula. Nah, contohnya kalau ini kehadiran Tuhan, Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Kalau ada masuk, harus diaduk-adukan. Nah, gula itu mulai menjadi satu dengan tehnya. Tidak terpisah lagi. Sudah masuk, sudah sampai mulai nggak kelihatan lagi gulanya. Mulai menjadi satu dengan tehnya. Dan kalau saya minum tehnya sekarang bukan lagi teh pahit. Namanya teh manis. Kenapa? Karena sudah jadi sesuatu yang berbeda. Sudah jadi sesuatu yang baru. Kehadirannya itu gulanya sudah jadikan teh ini sesuatu yang baru. Nah, gulanya itu tidak akan nanti lompat-lompat keluar dari para tehnya. Setelah diaduk-adukan dan gulanya ini sudah jadi satu dengan teh, tidak terpisah lagi. Hai pemirsa Life Unlimited, ini yang terjadi kepada kita. Saat Roh Kudus Tuhan masuk dalam kehidupan kita, Dia yang manis, Dia yang luar biasa. Dia masuk dalam kehidupan kita dan rasa kehidupan sudah berubah. Kita sudah jadi sesuatu yang manis, kita sudah jadi sesuatu yang baru. Dan Dia tidak keluar-keluar. Dia tidak jadi satu saat dekat, satu saat jauh. Seperti gula yang masuk dalam teh dan sudah jadi satu dengan tehnya, tidak terpisah lagi. Itu adalah gambaran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kehadiran Tuhan bersama dengan kita dalam perjanjian baru. Kita bukan lagi orang berdosa. Kalau setelah kita terima pengampunan dari para Tuhan, sudah terima hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, kita sudah dijadikan orang benar. Seperti dikatakan dalam ayat yang tadi, kita bukan lagi orang asing. Kita sudah jadi anggota keluarganya Tuhan, sudah jadi anak-anaknya Allah. Kita sudah menjadi orang kediaman, tempat tinggalnya. Kita sudah jadi baru, kita sudah jadi sesuatu yang luar biasa. Kita tidak terpisah lagi dari para Tuhan. Sudah jadi yang manis, sudah jadi satu dengan Dia. Ini memang yang luar biasa sekali. Tuhan tinggal di dalam kita, jadikan semua yang berbeda. Nah, itu adalah terjadi dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama orang jumpa-jumpa dengan Tuhan dari jarak jauh atau sebentar-sebentar. Tapi karena apa yang Yesus lakukan, Dia tinggal di dalam diri kita karena Dia sudah menyucikan kita dan semuanya jadi baru. Itu adalah arti tinggal dalam perjanjian baru. Nah, itu mulai setelah Roh Kudus datang ke dunia, tapi dilanjutkan sampai hari ini. Kita masih sama. Nah, untuk menjelaskan hal ini bagaimana Dia tinggal dalam diri kita, mari ikuti saya ke Pulau Patmos untuk kita mendapatkan pelajaran yang baru ini.
dari tempatnya ini di Pulau Patmos, di atas bukit di mana saya berdiri saat ini, kita bisa lihat jauh pada hari yang seperti ini. Kita bisa lihat bukan sampai mungkin negara Turki, di mana ada 7 gereja yang Rasul Yohanes menuliskan surat atau kitab Wahyu kepada mereka. Nah, lucu sekali kemarin waktu kami pergi ke Turki untuk melihat gereja-gereja ini, ada seorang yang berkata seperti ini, oh hari ini tidak bisa mendapatkan gereja, benar-benar gereja, gedung gereja di situ, bangunan, hanya ada batu-batu yang masih tinggal dari 2000 tahun yang lalu. Tapi bukan saja itu, pada waktu itu pun gereja itu bukan satu bangunan. Gereja itu adalah orangnya, jemaatnya, dan mereka masih kumpul di dalam rumah-rumah. Di dalam rumah-rumah pribadi belum bangunan. Nah, kenapa ini sangat menarik sekali kepada saya? Karena sering mungkin kita pikir tentang satu bangunan gereja, satu tempat ibadat, di mana kita bisa jumpa dengan Tuhan. Tapi Tuhan mau sebenarnya kita sadar bahwa kita ini orangnya adalah gereja, bukan satu tempat. Bahkan di dalam kitab Wahyu itu yang Yohanes menulis di sini, dia berkata dalam Yerusalem baru tidak ada satu tempat ruang Maha Kudus, tidak ada lagi satu tempat ibadah di sana. Kenapa? Karena Tuhan sendiri menjadi tempat itu bagi kita semua. Hadirat Tuhan memenuhi semuanya sampai kita tidak cari satu tempat. Nah, sampai hari ini kalau belum sampai masuk ke situ, kalau hari ini kita masih jalan di dalam dunia ini, kita sadar bahwa hadirannya ada di dalam kita. Dan kita ini dipanggil tempat di mana Tuhan hadir. Kita sendiri ini menjadi tempat di mana Dia tinggal. Jadi kita harus sadar kita tidak harus cari satu tempat khusus. Nah, bagus kita pergi ke gereja, satu bangunan, satu tempat ibadah hari Minggu. Tapi sebenarnya lebih sadar lagi bahwa Tuhan tidak mencari tempat yang dibangun. Tuhan mencari kita sebagai gerejanya. Amin. Dan itu bukan artinya kita tidak pergi lagi beribadah di satu bangunan, di satu tempat bersama dengan orang lain. No, saya harap kita semua masih melakukan hal itu. Tapi artinya jangan kita pikirkan saja sekali seminggu, jumpa di sana, itu saja di mana Tuhan tinggal. Kita harus menyadari dalam perjanjian baru, Tuhan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Dia sudah masuk dalam kehidupan kita dan tidak pernah akan terpisah lagi. Kita selalu memiliki hadirat Tuhan. Wah, itu pasti buat segala sesuatu beda. Pasti buat segala sesuatu baru. Dan kita bisa lihat hasil atau buah daripada itu ada di dalam mereka yang dicatat dalam Kisah Para Rasul. Setelah mereka menerima Roh Kudus, setelah mereka menerima hadirat Tuhan dalam kehidupannya, cara hidupnya berubah. Jadi kalau kita lihat tujuan atau arti kita hidup dalam perjanjian baru. Yang pertama, kita tidak terpisah lagi dengan Tuhan. Oleh kasih karunia Tuhan, kita terima Tuhan masuk dalam diri kita. Kita jadi sesuatu ciptaan yang baru bersama dengan Dia. Kita jadi manis bersama dengan Dia dan tidak akan pernah terpisah daripada Dia. Sudah jadi satu dengan Dia. Tapi yang kedua, kita akan melanjutkan pelayanan Yesus itu di dunia ini. Nah, Yesus naik ke surga, tapi Dia mencurahkan Roh-Nya dengan janji. Dia pun berkata bahwa apa yang Dia lakukan, kita akan melakukan yang sama karena Dia pergi kepada Bapa. Karena Dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya, supaya kita melanjutkan apa yang Dia mulai. Nah, ini jelas-jelas kita akan lihat dalam Kisah Para Rasul. Saat muridnya Yesus ditinggalkan Yesus, Dia pergi naik ke surga, mereka terima Roh Kudus. Mereka jadi berbeda. Sebelumnya mereka seperti tidak mampu-mampu, selalu ikut-ikut saja Yesus dan sering gagal. Tapi setelah mereka terima Roh-Nya, mereka jadi berani, mereka jadi kuat, hidupnya berubah. Dan mereka mulai melanjutkan apa yang Yesus dulu lakukan. Nah, itu bukan saja dengan memang ada beritakan Injil, memang ada menyembuhkan orang, tapi ada cara hidupnya. Nah, 2 kali dalam firman Tuhan diceritakan cara hidupnya. Saya percaya ini bukan sekadar sejarah dicatat untuk kita, tapi ini menjadi teladan-teladan untuk kita. Kalau kita mau tahu arti hidup dalam perjanjian baru, bagaimana kita hidup sekarang, bukan dengan Yesus lagi samping kita, tapi dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita, sudah ada contoh yang begitu jelas dalam firman-Nya. Contoh yang kedua itu dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Mari kita lihat bersama-sama. Ayat 32 dan 33 berkata, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa.
Dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ini kabar yang sangat baik sekali bagi kita. Berkata apa? Berkata di sini bahwa dua hal yang mereka lakukan. Yang pertama, mereka benar-benar sehati sejua. Nah, apakah tidak ada perbedaan? Apakah tidak pernah ada masalah di antara mereka? Pasti ada. Pasti ada. Kenapa saya katakan pasti ada? Karena murid-murid Yesus aja yang tinggal 11 orang daripada 12. Bayangkan aja di antaranya ada Petrus yang pernah menyangkal, nggak berani mengaku sama Yesus. Ada Thomas yang nggak mau percaya, yang harus nyentuh Yesus baru mau percaya, tidak percaya sama mereka. Ada banyak yang sering salah pengertian di antara mereka, ada masalah-masalah di antara mereka. Tapi mereka selalu memilih untuk tetap sehati sejiwa. Artinya mereka tetap memiliki satu fokus, satu hal. Mereka sama-sama mau mengikuti Yesus lakukan yang terpenting. Oh, ini pelajaran bagi kita. Untuk tidak cari-cari kesalahan orang lain. Tapi daripada kesalahan, cari kesamaan. Cari apa yang bisa membuat kita tetap kesatuan. Dan karena kesatuan, anggap keluarga. Bahkan diceritakan kalau ada yang kekurangan, gak ada kekurangan. Karena yang punya lebih, memberikan. Gak ada yang berkata, oh saya pun hanya punya sedikit. Tapi apa yang mereka miliki menjadi kesamaan untuk semua. Itu luar biasa. Jadi kita bisa lihat mereka benar-benar hidup sebagai keluarga. Ada kesatuan yang luar biasa. Dan bukan saja sampai hidupnya itu ada tidak pelit, mau beri, mau saling menolong dan yang lain-lain. Kesatuan. Tapi berkata mereka juga punya kuasa yang luar biasa. Mereka melakukan mukjizat. Mereka membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Nah, saya berkata mereka adalah saksi kebangkitan. Artinya mereka berkata Yesus hidup. Nah, ini yang saya harap kita juga akan lakukan dalam perjanjian baru. Kita harus menyadari Tuhan kita siapa. Dan Tuhan kita hidup. Kita tidak melayani Tuhan yang jauh. Atau Tuhan yang diam. Atau Tuhan yang seperti itu. Kita punya bukan saja Tuhan yang hidup. Tapi Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Dan Dia berkuasa. Dia bisa membuktikan diri kepada orang lain. Dia bisa menyembuhkan yang sakit, dia bisa melepaskan yang terikat. Dia bisa lakukan hal-hal yang luar biasa. Dan mereka melakukan ini semuanya berkata apa? Dengan kasih karunia yang melimpah-limpah. Saya mau mengingatkan kita dalam perjanjian baru. Kita hidup oleh kasih karunia. Kita tidak hidup oleh perbuatan baik kita. Kita tidak hidup karena kita meraihkan sesuatu daripada Tuhan. Kita sudah belajar bahwa kita sudah jadi berbeda dengan Tuhan. Tuhan yang sudah mengampuni. Tuhan yang memampukan. Apapun yang dapat kita lakukan hari ini. Semakin kita mengalami Tuhan adalah semakin kita menyadari tidak dapat melakukannya oleh kekuatan diri kita. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan yang melakukannya melalui kita semua. Makanya ini adalah kabar baik bagi kita semua. Semakin kita alami, semakin kita menyadari dan merasakan kasih karunia berkata Tuhan yang melakukannya. Semakin kita akan lihat kuasa besar di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita masuk dalam satu lagu untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita akan benar-benar nikmati hari raya dalam kehidupan kita. Kau
Amin, amin. Dan apa yang kita ingat hari ini, apa yang mereka alami dalam kisah para rasul, bukan saja untuk pada waktu itu. Seperti saya umumkan di awal program ini, bagaimana pemirsa hubungi kami dan semua pemirsa hari ini pun boleh hubungi kami setelah program ini selesai. Kan ada semua yang alami kuasa Tuhan. Ada begitu banyak kesaksian. Saya baru baca tadi pada awal kesaksian. Tapi ini banyak sekali kesaksian. Ada yang meminta doa untuk suaminya. Sakit tidak diketahui sehingga tidak bisa bekerja. Tapi selanjutnya memberi kabar suaminya sudah pulih dan sudah bisa bekerja. Itu dari satu orang ibu dari Kalimantan Barat. Atau ada lagi yang meminta doa untuk istrinya yang mengalami gangguan jiwa. Selanjutnya kasih kabar sudah semakin membaik. Tapi barusan kemarin kasih kabar istrinya sudah pulih sepenuhnya. Sudah sembuh. Itu seorang bapak dari Riau. Ada lagi kesaksian-kesaksiannya. Ada lagi seorang bapak yang ceritakan bahwa anaknya namanya Monica telah sembuh dari penyakit kista yang dialami. Itu terjadi 1 bulan setelah didoakan bersama dengan tim Life Unlimited. Bapak ini begitu bersuka cita dengan apa yang Tuhan telah lakukan atas anaknya. Dan semakin lebih lagi. Ini adalah arti tinggal dalam perjanjian baru. Kita tidak terpisah lagi dengan Tuhan. Tuhan benar-benar hadir dalam kehidupan kita. Dan karena itu, kita bisa melanjutkan pelayanan Yesus di bumi ini. Kita menjadi wakilnya Yesus di sini. Ini adalah sukacita dan kehormatan begitu besar. Dan semuanya bukan karena kelayakan, kesanggupan, kekuatan diri kita. Tapi ini bisa terjadi untuk kita semua. Karena kasih karunia Tuhan. Dia memberi kepada kita bahkan apa yang kita tidak layak untuk menerima. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini saya berdoa untuk setiap orang pemirsa Life Unlimited, dimanapun berada, siapapun mereka Tuhan, untuk mereka menyadari perjanjian barumu dengan mereka. Engkau tidak ingat lagi dosa-dosa mereka. Mereka sudah diampuni, mereka sudah disucikan, mereka sudah terima kehadiranmu. Engkau sudah masuk dan tidak akan terpisah lagi daripada mereka. Dan engkau juga dengan kasih karuniamu memampukan mereka untuk memiliki tujuan di dunia ini, untuk menjadi orang yang menjadi teladan bagi yang lain. Kami bersyukur Tuhan untuk perjanjian-Mu dengan kami. Semuanya kami terima hanya dengan percaya kepadamu oleh kasih-Mu yang besar bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Sampai kita jumpa lagi dalam program minggu depan Life Unlimited. Saya Susan Hoover mengucapkan thank you so much and God bless you all.